silakan mau jadi apapun ke depan sesuai dengan cita-citamu. Nah itu yang memotivasi kita untuk bisa. Jadi butuh figur orang tua, figur-figur teladan yang menjadi motivasi kita untuk menjadi sesuatu. Mungkin kita tidak bisa merubah kultur, merubah apa, tapi sepanjang saya menjadi amanah ini, saya akan berbuat yang terbaik. Jadi saya lewat, set gitu di situ ada jaga Kapolsek, saya bilang maju dan top. Lu tahu nggak berapa keluarga gue yang jaga di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapat satu ruang waktu yang sangat luar biasa karena seorang tokoh bangsa menurut saya, karena beliau adalah kakak sekaligus guru dalam sebuah perjalanan, bukan hanya perjalanan profesional karir tapi sebuah karakter, yaitu Komjen Soehardi Alyus. Terima kasih Pak atas berkenan waktu. Alhamdulillah. Sama-sama. Ini suatu kebanggaan, dan karena masih suasana dalam protokol kesehatan, alhamdulillah kami kemarin saya juga sudah swab antigen dan juga Pak Soehardi juga. Jadi kita sangat ketat dengan protokol M dan jaraknya juga sudah lebih dari 1 meter. Terima kasih nih Pak Soehardi berkenan waktu untuk bisa berbagi di interaksi ini. Saya izin boleh buka ini Pak Soehardi ya. Ya. Saya panggil beliau adalah kakak. Kadang-kadang kalau di bahasa kampung itu adalah uda. Ya. Nah, ada uda. Kalau di di Jawa Barat tuh akang kan gitu, AA. Nah, beliau ini adalah tokoh yang komplit, hablum minannas dan hablum minallahnya. Jadi untuk generasi muda, saya pikir ini adalah sebuah sosok inspirasi. Dan Pak Soehardi, kita tahu bahwa perjalanan karir beliau sangat panjang. Saya panggil beliau uda. Ini sebenarnya mengembalikan kita ke napak tilas masa lalu beliau, karena mengingat bagaimana filosofi perjalanan hidup beliau. Dan kita tahu bahwa hari ini kita kekeringan dalam sebuah kalimat maupun tuntunan dalam sebuah perilaku. Kalau dalam bahasa BMN hari ini adalah akhlak gitu. Nah, beliau adalah tokoh akhlak yang sekarang juga menjadi mentor dan juga jadi seorang tutor bagaimana memberikan kepada calon komisaris dan direksi seluruh BUMN, dipercaya oleh Pak Menteri untuk bagaimana instrumen akhlak ini masuk dalam sebuah leadership dari seorang tokoh yang akan memimpin BUMN. Udah, terima kasih nih atas waktunya. Ini memang kita mengalir, tapi mengalir itu mengulang memori-memori masa lalu, masa kecil dan sebagainya. Kalau Anda baca literatur seorang Komjen Soehardi ini, aduh bingung dari mana kita harus memulai merangkak dari seorang yang kita tahu beliau juga keluarga dari putra polisi, dan bagaimana almarhum ayah beliau mendidik beliau, kemudian beberapa waktu lalu almarhumah ibu beliau juga wafat, dan juga beliau Sangkilang. Kita tahu sekali, semua orang juga tahu bagaimana sosok ibu orang udah sudah. Nah, gimana sih masa kecil seorang Soehardi Alyus itu? Boleh share nggak ke teman-teman muda nih milenial? Terima kasih banyak Andre. Sejarah kecil itu tentunya berbeda ya, dimensi waktunya. Kita dulu begitu akrab gitu di antara lingkungan keluarga karena belum ada gadget ya, belum ada, jadi betul-betul sikat guyup itu sangat luar biasa. Dan didikan orang tua itu juga didikan orang tua yang sekarang kan lebih persuasif, dulu lebih strength, lebih disiplin, apalagi orang tua adalah seorang, dulu masih ABRI namanya ya, belum ini masih Polri kan di bawah ABRI dulu. Jadi aturan-aturan, disiplin itu kita betul-betul ketat. Tapi disitulah kita dididik untuk bisa melaksanakan semua kegiatan kita dengan disiplin. Nah, itu mungkin dengan bedanya dengan sekarang ini gitu. Nah, tapi dinamikanya tentu kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sampai dalam perjalanan waktunya sekarang ini berhadapan dengan globalisasi yang dimana namanya digitalisasi itu merubah image, mindset dan sebagainya, termasuk pemikiran anak-anak muda kita contohnya sekarang. Seperti Anda ini kan kita kenal sebagai tokoh muda yang punya visi gitu ya,
bekas ketua Komisi Penyiaran Indonesia, sekarang masih komisionernya tapi bukan ituannya, dan itu suatu figur yang betul-betul kita butuhkan dalam rangka mengakselerasi perkembangan dan pembangunan bangsa ini. Nah, jadi didikan orang tua itu sejak mulai kecil kita disiplin ya, di keluarga Polri, keluarga TNI, keluarga ABRI gitu. Disiplin, kemudian kita betul-betul strength dengan keluarga sangat dekat gitu. Dan itu berjalan sampai sekarang. Ya, bekas-bekas itu masih ada. Pasti beda lah cetakan tahun 60-an, 50-an dengan cetakan tahun generasi YZ ini ya. Iya. Kalau kita generasi baby boomer, kita masih mengalami mesin tik tok. Iya. Mesin tik, mulai seorang pakai mesin tik, begitu dibuka selesai karbonnya terbalik. Iya. Sekarang kan pakai komputer, bisa di-delete gitu ya. Kita masih masih main sepak takraw, lalasin, main gundu gitu kan. Itu keterampilan yang kita dapatkan dengan ini. Sekarang kan semua simulasi, game online. Tapi disitulah olah fisik berbeda. Makanya anak-anak muda sekarang banyak bukan maaf dengan segala amat agak kekurangan dalam segi pemilihan fisik karena dia kurang di lapangan. Lebih banyak pada yang olah pikir saja. Kalau kita dulu enggak, semua kita jalani. Keterampilan itu kita mainkan, main layang-layang, main apa itu kita kerjakan. Sekarang kan banyak game. Nah, itu salah satu mungkin sisi negatif dari perkembangan zaman ini, Andre, yang mesti dikejar gitu ya. Kita survive, kita kuat karena lingkungan kita membentuk itu. Nah, itu kita rasakan sampai sekarang. Inilah bedanya masa kecil dulu sama masa kecil sekarang. Iya. Dan itu diimplikasi sama anak-anak kita nih. Mendidik mereka juga harus betul-betul yang baik. Kenapa? Akhlak tadi, kembali ke akhlak juga sangat rentan. Ketika orang tua tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, dia bisa cuek dengan orang tua. Ya kan, saya pernah sekolah di luar negeri, di Eropa, di Jerman sana 2 tahun, kan sudah lihat pola kultur sana kan berbeda. Anak bapak ya, kalau udah selesai dia dewasa urusan sendiri. Bahkan care terhadap orang tua juga nggak ada. Nah, itu nggak ada tuh, beda dengan kultur kita di sini. Kultur kita siapapun orang tua kita nggak ada sama rumah jompo, harus kita urus sampai dengan dia nggak ada kan gitu. Itu bedanya tuh. Nah, kultur ini yang berbeda pada saat dulu kita kecil yang kita bawa sampai sekarang, dan sekarang untuk anak-anak kita ini, Andre. Iya. Kurang lebih. Perjalanan itu informal yang didapati nggak semua orang tahu kan ya. Milenial juga nggak tahu. Nah, tapi ada kondisi formal yang mungkin orang nggak berpikir ya, siapapun hari ini ketika dari nothing menjadi something. Seorang Pak Komjen Soehardi Alyus ini adalah seorang seperti itu. Kalau path-nya menjadi lokusnya adalah menjadi seorang polisi, itu kan ya kita nggak mungkin apresiasi itu ditunjukkan dengan naiknya struktur. Benar ada. Nah, apakah ada vision ataupun bukan cita-cita ya? Mungkin bagian dari cita-cita. Seorang Pak Soehardi itu menapak itu apa sih waktu kecil? Apa resep? Jadi gini, memang betul yang Anda sampaikan tadi. Kita harus punya cita-cita. Nah, harus punya kemauan. Nah, kebetulan kita punya contoh orang tua yang kebetulan anggota Polri. Kau lihat disiplin ya, bangun pagi jam sekian, olahraga, berangkat kantor dan sebagainya, dan tanggung jawabnya sama anak. Itu menjadi warna. Dan kita juga bercerita, nanti saya akan besar akan begini, akan lebih baik lagi, begitu. Nah, disitulah yang membentuk kita. Karena kalau kita nggak punya cita-cita, mau kemana ini kita kira? Gitu. Nanti udah rancang, saya kesini, tapi udah punya niat. Walaupun kita nggak pernah ada yang tahu kita mau jadi apa. Apapun kita. Umur kita pun kita juga nggak tahu sampai kapan kan gitu. Iya. Bahkan kalau kita boleh sitir Quran tuh surat Luqman ayat 34 itu kan tidak ada satupun manusia yang dengan pasti tahu apa yang dikerjakannya besok dan di mana bumi dia akan nggak ada. Artinya kita prediksi, tapi kita harus sebagai manusia yang hidup ini harus bisa untuk mengisi kehidupan ini dengan baik gitu. Pasti cita-citanya yang baik, kan nggak ada yang cita-cita orang. Nah, dalam perjalanan itulah yang kita menjadi warna kita, bagaimana kita berkiprah. Nah, kita harus jadi teladan. Nah, yang kita lihat orang-orang itu teladan. Itu yang penting buat generasi muda, Andre ya. Kita lihat tokoh-tokoh itu katanya, saya ingin seperti bapak itu. Saya ingin seperti bapak itu. Gitu. Nah, itu penting. Artinya juga mewarnai generasi muda sekarang. Saya ingin seperti bapak itu. Saya ingin seperti bapak ini. Dari gaya bicaranya, akhlaknya, apanya, itu penting tokoh. Jadi teladan tadi itu yang tadi kita untuk leadership yang baik itu kita lihat itu. Nah, itu dari kecil kita biasakan. Dari kecil termasuk dong. Wah,
lihat Panglima ABRI, lihat ini. Oh, Nah, itu kan oke. luar biasa gitu, gagah gitu. So, itu mewarnai. Iya. Saya harus bisa kayak gitu. Iya, iya, Itu, iya. jadi tanamin. Jadi itu memotivasi kita dalam belajar. Iya. Saya kalau nggak bisa gitu, dan itu didorong sama orang tua juga. Kamu kalau nggak belajar nggak bisa seperti itu gitu. Nah, jadi itulah. Oke, kita main pada waktu, tapi waktunya belajar kita belajar. Kalau nggak kita nggak bisa. Iya. Banyak kan yang coba itu, ini mumpung jadi anak ini kita mohon sembarangan nanti puas-puaskan masa muda. Ya puaskan masa muda terus, tapi untuk selanjutnya nggak jadi apa-apa gitu. Iya. Itu yang bagus, membagi waktu yang sekarang saya katakan sama anak-anak, kamu harus membagi waktu antara dunia itu dengan dunia pendidikan, sehingga tahu kamu bisa menggali pengetahuan dan potensi apa yang ada sama kamu. Silakan mau jadi apapun ke depan sesuai dengan cita-citamu gitu. Nah, itu yang memotivasi kita untuk bisa butuh figur, ya figur orang tua, figur-figur teladan yang menjadi motivasi kita untuk menjadi sesuatu. Jadi dari nothing menjadi something. Iya, itu. Ya, mudah-mudahan bisa dicapai, tapi kan dalam perjalanannya nggak semuanya bisa tercapai. Tapi minimal kita punya semangat itu dulu. Semangatnya itu. Nah, dari perjalanan itu banyak orang nggak tahu. Anda lihat tuh, teman-teman juga riset. Nggak ada cerita dengan seorang Pak Soehardi Halyus dengan perjalanan hidupnya. Nggak tahu orang. Taunya hanya prestasi. Jadi legacy seorang udah itu bicara terorisme, nanti kita buka tidak bagaimana udah bicara tentang jadi Bareskrim dan sebagainya. Nah, sebenarnya ketika udah awal tuh gimana sih ceritanya? Cerita hidup tuh muda, kemudian udah tes polisi ya kan biografi ini kan nggak ada udah diurai itu di dalam sebuah literatur. Boleh nggak sharing teman-teman? Jadi dengan semangat tadi, Andre, saya harus menjadi sesuatu. Oke, kunci itu. Begitu selesai, sekolah kita prestasi terus. Ya, harus bisa prestasi. Nah, bahkan waktu SMA, saya SMA 28 Pasar Minggu dulu. Oh, SMA 28. Ada guru namanya Ibu Ritonga. Ibu Ritonga itu guru matematik. Sampai Hardi gitu panggil. Mau saya kasih nilai berapa kamu ini? Nilai 100 atau 100 min pokoknya kan. Nggak boleh nilai 100 gitu. Punya guru contohnya, kita ingin berprestasi gitu. Jadi itu salah satu mata kuliah, mata pelajaran. Wah, ini harus saya mau menyiapkan diri untuk bisa berkompetisi gitu. Kita ikut. Nah, dari begitu tamat SMA semua kita masuki, kita mau jajal. Jajal kemampuan gitu. Jadi masuk ke penerbang di Curug, lulus. Dari 250 cuma tinggal 9 orang gitu kan. Masuk ke UI lulus gitu kan. Nah, masuk ke mana lagi? Berapa? Termasuk Akabri. Akabri lulus juga gitu. Jadi sempat juga tuh waktu sudah di Akabri di Magelang masih dipanggil juga namanya sama dari Curug gitu. Namanya masuk. 9 nama. Ada 250, 9 orang cuma yang lulus waktu itu ya. Nah, di UI juga namanya sempat dipanggil juga. Nah, artinya kita ingin coba kompetensi. Coba kalau kesempatan kalau sekarang kan mungkin cuma 1-2 posisi saja atau yang sekolah aja yang bisa kita cari gitu. Tapi dulu masih memungkinkan karena waktunya berbeda-beda kan, ada perintis 1, perintis 2 dan sebagainya. Jadi kita masukin semuanya. Lalu uji nyali dan uji kemampuan gitu. Mampu nggak sih gue bersaing gitu. Nah, itu yang saya kerjakan gitu. Mudah-mudahan jadi motivasi buat adik-adik semua nih. Kita gitu. Bagaimana? Udah, kalau kamu emang ingin ke situ coba. Uji kemampuan, ada ujian, masuk ujian. Itu uji nyali dan uji nyalinya di situ ya. Di situ. Mau nggak kita tuh? Nah, masuk di Akabri. Nah, udah kamu masuk ke Akabri gitu. Yang sekolah gratis kan? Iya, ada. Dasarnya itu tuh ya. Sekolah gratis, kemudian lihat kalau jadi jenderal kan gitu, hebat kali jadi jenderal. Mana-mana dikawal terus kemudian lihat hormatnya gitu kan. Wah, ini itu memotivasi kita. Harus sikap disiplinnya itu yang memotivasi hingga punya warna gitu. Kiprah untuk kebaikan itu dan kebanggaan juga kan buat kita dan keluarga kita juga semuanya. Dan itu tidak mudah. Ya. Itu istiqomah udah dulu tuh. Ketika ada 3 opsi, berapa opsi itu, apakah minta pertimbangan orang tua atau apa keyakinan diri? Udahlah, Akabri ini. Enggak, memang itu yang lainnya cuma sebagai pelengkap saja. Oh, pelengkap saja. Jadi tujuan utama ini. Kenapa dulu pengen jadi penerbang? Karena ada tetangga penerbang Pelita Air Service dulu. Wah, enak banget tuh kan. Pakaiannya pakai dijemput pakai mobil khusus penerbang. Wah, nanti terbang itu agak tapi enggak Akabri ya gitu. Jadi yang memutuskan kita. Orang tua cuma mendukung saya. Ingin masuk Akabri. Oh, gitu. Di situ bukan pendidikan Akabri, bukan pendidikan CMM, betul-betul dilatih fisik dan sampai di Magelang 6 bulan. Betul-betul menderita gitu. Segala latihan-latihan itu betul menolkan kita. Ya betul-betul dibuat doktrin yang baru dari sosok baru yang punya leadership, punya kepemimpinan seperti yang diharapkan oleh kurikulum pendidikannya. Kenapa milih polisi dah?
Akabri ada 2 gitu ya? Enggak semua. TNI, Enggak, polisi. satu dulu. Satu dulu ya. Jadi Oke. masuk Magelang. Oke. Zaman kita masih satu. Oh, Magelang. Nah, Oke. Kita jadi masih gabung jadi satu. Oke. Nanti di penjurusannya Magelang gitu. Oh. Nah, nanti itu dari dulu kita seluruh Indonesia udah lulus di masing-masing panitia daerah kumpul di Magelang. Oh, Nah, oke. di Magelang nanti selesai ujian tuh kita ada 2 bus itu, ada 2 truk rentengan. Yang satu itu ke stasiun pulang berarti gagal. Yang satu lagi muter balik lagi masuk ke dalam gitu. dalam Ini jadi kadang hidup ini kita lulus apa enggak nah itu yang dulu gitu tapi ya. rupanya belakangan kita baru tahu kalau mobil yang kita naikkan dokter jelek itu pasti balik kita nggak bisa ke Jogja Gitu. ke Jogja kan mesti mobil yang bagus gitu jadi pengalaman itu gitu saya kok naik mobil jelek berarti nggak lulus gitu kan tapi rupanya belakangan kita tahu bahwa kalau mobil itu kan nggak untuk jarak jauh gitu kalau mobilnya bagus jangan merasa wah ini lulus Oh gitu. jadi dari situlah dibagi darat, laut, udara, polisi. Kita masih jadi satu dulu. Oke. Yang di polisi di Semarang, angkatan laut di Bumi Moro di Surabaya, Maguwo di Jogja, kemudian darat sendiri di Akmil Magelang. Ketika milih itu udah milih karena nggak milih itu belum. Udah gabung. Ada ininya, Oke. ada tes. Tesnya lagi. Tesnya lagi. Cenderungannya dan sebagainya. Jadi bukan karena background karena ayah. Enggak. Itu udah pengennya gitu kan, ada opsi pilihan nggak atau dipilih langsung oleh sistemnya? Sistem pilih. Sistem langsung milih. Oke. Ditanya juga ininya gitu. Karena tuh sempat juga nilai kita tinggi di angkatan udara karena penerbangan saya lulus. Oh gitu. Iya itu gimana? Saya tuh. Jadi begitu waktu psikotes angkatan udara itu, bisa gua ngerjain semua dalam dulu di curug gua ujian ini gitu kan. Bener ini, bener. Itu cepet tinggi nilai saya itu. Tapi saya pikir, wah ini yang nangis mama pas sampai menjadi angkatan udara. Bapaknya polisi. Besarnya di udara semua kan? Nggak ketemu di bawah tuh. Dan pada saat itu dan juga taruna-taruna itu kan, ada takut ada kecelakaan gitu kan. Iya. Kan gitu ya. Iya. Terus kemudian ada background itu sempat nilai itu tinggi karena udah juga sempat kita ngerasakan masuk ke Matra itu yang ujiannya dilempar dari ketinggian serot gitu, diputer melihat satu titik itu udah ujian khusus untuk penerbang. Dan itu udah kita alami di Curug gitu kayak kita. Tapi ya ini perjalanan hidup ya. Qadarullah ya. Menurut saya itu yang terbaik dari Allah ya, kita mendapatkan ini alhamdulillah kita bisa menjalani ini. Jadi tidak salah ketika perjalanan itu dipilih itu akhirnya perjalanan itu yang membuahkan hasil hari ini seorang Pak Suhardi Alyus. Nah, ketika lepas itu prestasi bagus, tiba-tiba langsung masuk ke polisi dengan struktur mulai dari Sespri, Kapolri pernah udah dulu. Oh iya dulu kan. Nah, itu gimana perjalanan sehingga keyakinan orang terhadap seorang apa yang menjadi jadi pertama tamat Akabri atau Akpol itu masuk ke Jawa Barat. Kita terus nggak lama kemudian jadi Kapolsek tuh. Lihat Kapolsek, enak kali gue jadi Kapolres ini ya gitu. Jadi itu memotivasi juga gitu kan. Kalau masih mimpin rapat, kemudian ini ada kreativitas yang bisa dikerjakan gitu dan kita bisa berkontribusi. Iya. Jadi dalam rapat-rapat dengan Polres itu Kapolsek gini kebetulan senior jauh gitu kan. Kita angkat tangan terus, saya bisa gitu. Bisa gitu. Oke. Kamu bagaimana contohnya di patroli? Bagaimana bikin patroli? Karena kita kan punya sumber daya terbatas, Andre ya. Iya. Bagaimana kita di Cimahi itu bikin patroli sodokan namanya. Gimana mengisi ruang-ruang yang rawan itu seolah-olah polisi nggak berhenti. Nah itu kan juga satu pemikiran strategis itu. Kamu gimana caranya? Saya masih pangkat letnan 1 tuh seperti itu. Bilang, gini Pak, saya berangkatkan ini dari sini dari mulai jam 11 malam sampai jam 4 tuh yang rawan tuh. Nah, pakai motor anggota 22. Berputar dia dengan titik-titik tertentu, kita evaluasi tiap bulan. Dia berangkat dari sini, muter dengan pos-pos tertentu yang kita buat. Di sini muter, jadi seolah-olah kan isi ada terus itu. Baru mau bikin macam-macam. Baru ini loh ada polisi lagi. Bahkan kita foto cuma 2 atau 3 motor saja. Gitu loh. Jadi bagaimana mengisi kekosongan ruang-ruang itu kan modifikasi kreatif itu. Dengan efisiensi dengan yang modalnya tidak terlalu besar. Anggota kalau ada motor dinas kita siapkan, kalau nggak motor anggota tapi kita kasih bensinnya gitu loh. Untuk nah itu kan ide-ide yang kecil yang bisa kita angkat itu. Bagaimana kita mengisi ruang-ruang rawan itu sehingga kita besar menekan kriminalitas. Kalau masalah bisa kita tekan sampai 50% loh. Ya kan kita itu namanya teori kriminologi ya. Satu tempat kalau rawan, kalau kita terus intensitas itu dia akan berubah dong jadi tidak rawan gitu kan. Tapi kan kayak teori balon ditekan di sini berkembang sana ini
itulah yang teori kejahatan itu. Nah, kita bagaimana mengisi ruang-ruang itu di aspek pencegahan, prevention itu kita mainkan. Nah, kita lihat Kapolres kok enak gitu. Wah, ini jadi Kapolres enak gitu. Wah, begitu jadi Kapolres, yuk, dia Kapolres lebih enak lagi gitu. Jadi itu memotivasi gitu. Nah, ada cerita lucu Andre. Jadi saya waktu itu masih Kapolsek Cimahi, masih di Polres Bandung. Jadi jam 7 pagi Kapolda akan melintas menuju ke Subang. Nah, kita jam 6 pagi sudah berdiri itu di Lembang, di tikungan Lembang itu, dengan gagahnya pakai HT, nunggu Kapolda lewat. Kapolda lewat nggak sampai 2 detik, 3 detik, dah kan pengamanan jalur. Iya. Tapi itu jadi sejarah. Berapa puluh tahun kemudian saya jadi Kapolda Jawa Barat. Nah, jadi saya lewat, set gitu di situ ada jaga Kapolseknya, saya bilang maju dan top. Lu tahu nggak berapa puluh tahun gue yang jaga di situ. Jadi itu memotivasi gitu ya, artinya bisa berjalan semua gitu. Nah, setelah jadi Kapolda, wah ini nih, itu udah ini kan udah politik, udah apa, pokoknya kita yang penting sudah memotivasi kita untuk gitu. Tapi yang penting dimanapun kita berdinas, buatlah yang terbaik. Itu poinnya. Buatlah yang terbaik. Jadi kita loyal, bukan ke atas kita loyal, ke samping kita loyal, ke bawah juga loyal. Kenapa? Kita sukses karena anak buah. Kita sukses dengan dukungan teman-teman. Dan kita juga harus memberikan laporan yang benar kepada pimpinan. Di situ kolaborasi. Kalau kita proses sosiometri atas, bawah, samping. Gitu. Kalau menilai seseorang tuh kita jangan melihat, tapi nilai dari 3 dimensi itu. Nah, berbuatlah yang terbaik, nanti masyarakat yang menilai. Gitu. Habul minan nas. Tuh, rajanya adalah Pak Suharyalis itu. Itu belajar dari dulu tuh. Beda lah apa. Bedanya, tantangannya, tanggung jawabnya tentu berbeda ya di setiap dimensi. Dan setiap struktur itu dilihat udah selalu memberikan kreatif modifikasi, mau jadi Kapolsek, Kapolres, Kapolda, terakhir kita di Bareskrim juga. Hal itu ya deh. Apa yang membuat totalitas kerja tadi, membuat jabatan amanah ini cuma sebentar, jadi lakukan yang terbaik. Do the best. Do the best. Nah, itu yang paling penting. Biar yang sisanya biar Allah yang menentukan. Tapi gini, karena kita melihat ya, saya melihat dari posisi manajemen di negara kita sebuah keterbatasan, itu tergantung memimpinnya. Karena kita punya sumber daya terbatas, sumber daya yang terbatas. Iya. Nah, yang penting kita punya kemauan gini. Sepanjang gua jadi pimpinan di sini, gua akan buat yang terbaik. Nah, itu yang paling mahal dari seorang Pak Suhardi. Terserah. Nah, mungkin kita tidak bisa merubah apa kultur, merubah apa, tapi sepanjang saya menjadi amanah ini, saya akan berbuat yang terbaik. Setelah itu terserah. Tapi dalam era ini kita bisa catat bahwa kita masih bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara. Itu dulu. Itu yang paling mahal. Karena mana dibilang itu dah. Value itu anak muda kadang-kadang, aduh, saya duduk sini nggak enak di sini. Lihat orang tukang cendol enak, nasi goreng enak. Nah, udah setiap Anda lihat, setiap dimanapun amanah, totalitas Bo MPT pun juga begitu, nggak peduli kita baru di sini, ya kan? Tetapi ada impact yang itu apa sih? Apa yang menjadi kekuatan semangat itu ya? Semangat. Oke. Semangat kita cuma kembali. Saya nggak butuh pujian orang. Saya kita setulus dengan ketulusan. Apa sih yang bisa kita sampaikan? Contoh yang kayak macam di BNPT kemarin, kok saya rasanya nggak bisa ya. Waktu itu pernah. Itu image BNPT berubah. Kita pun di Komisi Penyiaran merasa kemarin udah. Jadi saya bilang waktu itu diskusi sama Presiden. Iya. Pak, saya bilang gitu, mohon izin Bapak Presiden, kalau ada 100 teroris yang kita deradikalisasi bukan 100. Loh kok gitu Adi? Kalau 100 terorisnya, istrinya 100, anaknya tambah 200, bapak ibunya tambah 200, tambah komunitasnya, tambah kakak adiknya bisa ribuan. Yang sebenarnya yang mesti terpapar, yang mesti dinetralisir gitu. Itu program. Nah, bagaimana mengkreasikan itu? Contoh, teroris, Pak, teroris itu yang paling cepat menjadi teroris keluarganya kan. Nah, itulah pola pendekatan itu. Karena setiap hari rutin kan butuh waktu. Masyarakat dirubah mindsetnya supaya bisa radikal dan sebagainya, itu kan butuh waktu. Tapi yang paling cepat menjadi teroris ada keluarga teroris. Nah, itu pola pendekatan saya, Pak. Saya akan menggunakan mantan teroris yang sudah ikut sama kita sebagai narasumber. Loh, kenapa gitu? Lah, kalau saya menggunakan kita dianggap togut. Ya kan? Tapi kalau mereka mantan teroris yang ngomong, dia sudah punya dalilnya, dia punya pengalaman, kamu salah. Lebih masuk Pak, oh ngerti Pak. Di situ lah bedanya. Makanya kita rangkul. Kita bangunlah pusat deradikalisasi dengan Ahmadiyah, kita bangun di Mencirim. Itu dipimpin oleh mantan teroris, perampok Bang CMB, kalau pernah dengar itu. Oh, yang di Medan ya? Pendanaan terorisme, itu mendidik anak-anak mantan teroris, anak-anak teroris
yang juga salah satunya mungkin yang kena tembak aparat itu orang tuanya. Jadi begitu dimarginalkan mereka, melihat kita pertamanya agak sedikit itu, tapi itu masuk dengan sentuhan-sentuhan hati, dengan dia karena sekolah-sekolah itu dimarginalkan, cuma di saung-saung terbuka itu kita datang. Pak Ustadz, boleh nggak saya bangunkan masjid di sini? Bisa, betul Pak, betul. Bisa nggak saya bangunkan sekalian TPA buat anak-anak daripada nanti kena nyamuk. Betul Pak, insya Allah. Asal Bapak benar belajarnya. Tapi ingat ya, setiap bulan ada pelajaran kebangsaan, karena nasionalisme. Mau kita bangunkan dengan Majariah. Sekarang anak itu berbalik semuanya, karena mereka itu kita putus mata rantai. Sama ketika juga kita bangun di Tenggulun. Tenggulun Andre, di Selopuro itu, disitulah dibuat bom Bali. 1,2 ton bom Bali dibuatnya di Selopuro yang meledak di Bali. Iya. Ada bahan bakunya 10 ton. Nah, datang ke sana, kita lihat itu seorang ibu melahirkan anak-anak hebat tapi dibilang teroris, satu keluarga. Nah, itu kita sentuh gitu. Kalau kita sentuh hatinya, itu berbalik semua sama kita. Nasionalisme mereka justru sekarang kalau nanya Indonesia Raya lebih duluan dia. Mungkin lebih bagus daripada anak kita ikut sekolah umum gitu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita merangkul itu. Itu kan pemikiran out of the box itu. Nah, ini penting buat selama ini kita hard approach, gitu kan. Hard approach boleh, tapi itu delas. Nah, dia sesama manusia. Bagaimana ini? Apalagi sekarang konten-konten itu kan masuknya secara persuasif kan ini. Iya, Nah, itu mesti kita batasi gitu. Nah, ini salah satu Andre, kita bagaimana memberikan diri kita akan buat terbaik. Apa yang bisa kita buat terobosan? Apa yang bisa kita berpikir out of the box yang untuk mencapai apa tujuan kita itu. Kalau kita punya amanah pasti ada ruang dan waktunya kan. Iya. Batasan. Sepanjang kita mungkin kita katakan di satu jabatan jadi Kapolda, saya ingin begini yang baik nih. 10 kita punya cita-cita. Mungkin dalam perjalanan cuma 4 atau 5 yang tercapai, 5 lagi belum. Tapi kita punya rasa puas. Tapi kalau kita mendapat jabatan terus yang penting jalan saja. Terus mau jadi apa? Harus punya cita-cita. Saya jadi di sini, saya punya pointer tuh. Biasa dari mulai Kapolda saya ingin perbaiki ini. Di Kapolda saya ingin perbaiki ini. Dari Kapolda saya begini. Nggak ada lagi gini. Nah, itu jadi cita-cita. Tapi nanti yang jadi berapa nggak apa-apa. Kita nggak tahu jabatan sampai berapa lama. Kan gitu. Betul. Nah, itu jadi cita-cita. Jangan seperti biasa-biasa saja. Gitu. Nah, itu saya tanamkan juga sama anak-anak supaya ada cita-cita itu. Iya. Perbaikilah. Karena udah niat baik saja sudah dapat pahala tuh. Iya, berniat baik kan, gitu ya. Nah, itu saya biasakan. Kalau saya di sini akan begini. Saya macam sekarang. Jadi komisaris utama Taspen. Saya ingin begini nih. Saya janjian sama Pak Mardiasmo. Pak, selama kita di sini kita tidak boleh kejadian seperti tempat yang lain-lain. Kita kontrolnya gini. Supaya apa? Semangat kita. Check and balances, tapi dengan humanis. Kita saling asih asuh. Iya. Jadi kita nggak boleh. Ini transparansi, transparan kita nggak boleh ini. Maunya kita dikoreksi, monggo dikoreksi. Kan kita nggak sempurna juga. Kita punya kelemahan. Betul. Nah, disitulah yang semangat itu Andre yang kita pikir harus ditularkan sama generasi muda itu, harus punya cita-cita, punya tujuan, punya katakan program kayak apa itu yang bisa disampaikan selama dia memegang amanah. Ya walaupun amanahnya nggak tahu, mungkin sehari 2 hari kita nggak tahu kita tahu Andre saya mau jadi di satu jabatan sekian tahun nggak bisa. Ya kan? Begitu prinsipnya, begitu kita menerima amanah, besok pagi pun kita siap menyerahkan amanah itu kembali. Sepanjang perjalanan hidup kita tahu bahwa sebenarnya kekuatan kita itu adalah di agama sebenarnya. Agama mengajak sesuatu yang baik, ya apapun metodologi yang kita pakai kan. Tapi kadang-kadang memang ada situasi yang membuat kita harus melakukan ya udahlah fasilitas inilah, pengen materi ini dan sebagainya. Padahal ketika yang udah lakukan, Anda lihat perjalanan hidup menjadi seorang kabar reskrim, Sestama Lemhanas, kemudian kepala BNPT, terakhir di Komutaspen, nggak ada yang nggak bermanfaat. Artinya ada impact, itu yang dahsyat. Secara apa? Minimal kalau Pak Presiden bilang revolusi mental, udah melakukan itu nih dia, secara karakter. Dan itu nggak terasa, nggak terasa secara kuantitas, tetapi secara kualitas kerasa. Dan itu yang menjadi apa filosofi sebenarnya, yang menjadi kekuatan. Itu orang tua ingatkan betul itu. Dia yang pertama itu akhlak. Akhlak bukan ini kan bukan core values-nya kan juga akhlak ya, tapi itu ada artinya kepanjangannya. Kalau beda. Akhlak itu amanah, kompeten,
akhlak harmonis, Iya. loyal, adaptif, kolaboratif. Tapi kalau akhlak dari sisi spiritual itu pemahaman agama kita dan implementasinya. Iya. Nah itu yang ditanam sejak kecil. Sejak kecil, tolong kita boleh pintar, tapi kita punya akhlak. Bisa bayangkan nggak kalau kita pintar tapi nggak punya akhlak, menghalalkan segala cara contohnya, ya kan? Tapi kalau akhlak dulu kita bentuk, mudah-mudahan kita menjadi orang yang arif, bijaksana, yang betul-betul bisa dipercaya, amanah. Gitu. Nah ini yang kita pendidikan. Bagi saya itu pendidikan pendidikan. Apa yang membuat orang tua bikin pendidikan apa dah yang mungkin kan pendidikan tahu sendiri. Orang tua kan memang dibesarkan di dulu ya. Di pesantren, kemudian masuk polisi. Jadi memang itu sangat menentukan sehingga itu juga mengalir kepada anak-anaknya ya. Kita sudah kecil-kecil udah diajarin yang kayak begitu, ngaji, kemudian ke masjid dan sebagainya, itu udah menjadi menanamkan ini yang baik, ini yang buruk, nilai-nilai itu sudah ada, dikembangkan sehingga itu menjadi darah daging ya, mengisi kita punya batin. Nah setelah itu baru diisi ilmu pengetahuan. Nah itulah yang memotivasi kita gitu. Jadi akhlak dulu baru ilmu, jangan terbalik-balik. Kalau bisa misalnya akhlak dulu isi akhlaknya. Makanya juga kalau ini kalau sisi lain itu contohnya kalau ini kan di Indonesia, kalau di Jepang itu dia pendidikan karakter dulu baru diisi dengan pengetahuan. Di Jepang itu sampai kelas 2 SD anak-anak nggak diajarin matematik dan sebagainya, tapi diajarin manners, bagaimana dia berperilaku sama orang tua, sama guru, cara korve dengan tanpa mengenal status sosial, antri. Kan kita dengar di Jepang itu nggak ada tuh namanya cleaning service, tapi anak-anak itu datang korve sendiri, bagaimana nyebrang jalan, bantuin, gitu. Nah itu pendidikan karakter. Nah itu dulu dibentuk baru pengetahuan. Kalau pengetahuan dulu, kemudian ininya belakangan, akhlak atau karakter belakangan, nanti bisa kemana-mana larinya gitu ya. Kita nggak bisa, bukan menjadi orang yang amanah gitu. Nah itu yang perlu diinikan Andre. Jadi saya pikir anak muda sekarang juga harus melihat itu. Buatkan dulu kalian punya itu. Nah mereka nggak sabar banyak lah. Itu nggak sabar. Iya sabar, artinya pengen instan. Akhirnya karakter itu nggak teruji, mental kena mental bro. Dia menghalalkan segala cara. Nah kan itu nggak boleh. Harus kita percaya untuk kompetensi. Karena kalau misalnya orang melakukan seperti itu dengan berbagai macam cara, terus mau di mana kualitas kita, gitu ya. Nah ini yang perlu kita kita sosialisasikan. Kita ini sekarang udah, kalau kita ini kan udah masuk usia senja gitu. Kalau udah tenggelam maksudnya bukan kita kan mendorong yang muda-muda masih terbit ini untuk baik, kita menjadi membimbing konsultan mereka untuk kebaikan. Makanya kadang-kadang Anda mikir begini, filosofi yang udah rasakan ketika muda, remaja itu tidak dapat hari ini karena mereka, ya mohon maaf, sekarang semuanya sudah serba ada, teknologi digital mempermudah pengetahuan mereka, tetapi karakter itu nggak bisa disentuh dengan teknologi. Arti ada sebuah nilai-nilai yang harus mereka pahami. Bagaimana? Ada satu omongan mama ya, manggil ibunda mama. Dia bilang gini, dia pakai bahasa Padang gitu ya. Di, kamu jangan sering-sering lihat ke atas, kelilipan kamu. Sering-seringlah lihat ke bawah, kamu menangis. Masih banyak orang yang susah. Nah, apalagi di sisi pandemi kayak gitu. Kalau kita ngeliatnya kan kelilipan, kita malah penglihatan kita kalau segalanya glamor tapi kalau lihat ke bawah itu lihat masih banyak orang yang susah, lihat saudara-saudara kita yang susah, ya kan, kondisi. Nah itu yang mewarnai juga bagaimana rasa sosial kita diasah. Nah kenapa kemarin sempat ditanya sama pimpinan, kenapa kamu masih tinggal di kompleks? Di kompleks yang tidak Ragunan ya. Bilang kenapa emang? Masa udah jadi kabar eskrim, Kapolda tinggal masih di kompleks ya? Enggak, saya bilang, ya kalau ini bisa lah, tapi saya gini, ada dua alasan, saya bilang, tinggal di kompleks, satu dekat orang tua saya. Tahun 95 bapak udah nggak ada, tinggal mama kan. Nah, dia tinggal di situ, dan dia tidak mau pindah kemana-mana. Kita punya rumah dinas di Kabar Eskrim itu di Panglima Polim besar, nggak mau ikut. Kita jadi Wakapolda Metro Jaya, ada rumahnya di Dandan Mawangsa itu, dia nggak mau ikut. Jadi rumahnya pakai untuk protokoler aja, nerima tamu. Tapi pulang kita tetap ke rumah yang dekat rumah mama. Dan tiap pagi kita masih sholat berjamaah di masjid. Dulu sebelum pandemi. Setelah pandemi sholatnya di tempat mama. Kita jadi imam,
dia jadi makmumnya gitu. Nah itu terbiasa gitu. Dan itu yang pertama, kita ingin dekat orang tua. Yang kedua bilang ini laboratorium sosial buat anak-anak saya. Kenapa? Kalau di komplek itu kan ada anak perwira menengah, ada anak bintara. Kamu bersyukur dong jadi anak jenderal. Jadi dia mengukur dirinya sendiri. Justru rasa sosialnya itu kita biasa gitu. Kamu jangan, kalau dia mungkin tinggal di kompleks yang katakan yang ini kan nggak dilihat dia gitu. Nanti tanya, kamu tahu orang miskin? Tahu di mana TV kan? Nggak, karena lingkungannya sudah itu sebesar semua kan. Kalau di situ dia lihat itu, makanya dia rasa sosial untuk tukar daripada duduk itu kasih main-main nggak karuan, kasih susu ultra ke apa tuh anjing. Nah, kan dia rasa itu terbangun sendiri. Kita nggak usah ngajarin dia, itu sosial. Kamu harus senang loh. Jadi kalau dia berlebih gitu, kamu lihat dong sekeliling kamu, jangan ini gitu. Nah itu rasa sosial tuh lebih bagus dengan learning by experience. Nah kalau kita masih duduk gini kan bisa masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kalau dia lihat dengan situasi sosial yang sebenarnya. Nah kebetulan kayak macam sekarang anak dokter kan lihat betul, ada yang susah pak gitu, bantu gitu. Jadi diasah mereka untuk itu. Itu dua hal yang saya bilang kenapa alasan saya masih tinggal di situ. Gitu. Bukan tidak, tapi itu satu hal yang sangat satu. Sekarang udah nggak ada nih, ibu udah nggak ada gitu. Ini nggak ada. Sejak saya tinggal di situ udah sejak tahun 67 di sekitar lingkungan itu. Berapa tahun? 53 tahun, 54 tahun gitu. Lingkungan komplek itu masih istilahnya orang kalau dulu tempat jin buang anak. Karena bangunan terakhir itu Blok M. Jalan ke sana tuh Kemang semua masih jalan tanah yang itu. Sekarang kalau udah maju banget dan mahal di situ. Jadi kita tinggal di situ karena itu alasannya, contohnya bagaimana kita ingin dan kemudian juga mau ngapain. Kita kalau udah tua gini nanti lama-lama tinggal berdua aja sama istri kan. Anak-anak pasti pergi dengan ini sendiri-sendiri, tapi itulah modal-modal dasar kita secara lingkungan yang kita bangun. Nah, bagaimana bangun empati? Empati yang paling penting. Empati itu penting. Kalau kita ingin mengambil keputusan, melihat ini, bisa merasakan itu empati. Bagaimana kita memposisikan diri kita kalau sebagai dia, termasuk juga sebagai penyidik, pimpinan. Sekarang penyidik mau main-main, bagaimana kalau itu keluarga? Betul, nah, betul ya. Itu setuju tuh. Bantulah makanya kebenaran. Betul. Itu hati yang hakiki. Kalau itu yang kita lempar gimana ya? Itu makin tajam kita punya rasa sense of crisis-nya, sense belonging-nya. Gitu. Nah itu yang nggak bisa harus. Dan itu nggak bisa itu harus dilaksanakan. Nggak cuma sekedar teori. Dan Anda merasakan juga laboratorium sosial hari ini khususnya anak muda nggak mendapatkan itu. Kadang mereka sudah, mohon maaf, kita bukan menjelekkan kiblat orang barat dalam sebuah perilaku, kata udah kalau udah dewasa udah hubungan orang tua habis. Nah Anda melihat bagaimana perjalanan termasuk almarhumah ibu, dulu kita masih sholat subuh masih udah ngantarin, apa yang membuat gerak hati sehingga sekarang anak muda tuh merasa udahlah jangan sama emaknya nih. Ini kan banyak itu dah. Nah, banyak ini ya apa itu beda. Gimana? Karena gini, kita dapat ajaran bahwa orang ibu itu segalanya gitu. Makanya ada kan surga di telapak kaki ibu contohnya gitu ya. Nah itu yang menjadi dasar kita sebenarnya. Kita nggak ada, mudah-mudahan kita jadi orang yang dalam doanya gitu terus itu. Jadi dan itu memang terwujud ya doa ibu. Iya kan pastilah. Mana ada ibu yang doakan anaknya jadi orang gitu. Orang lain saingan kali kompetitor. Tapi kalau itu intens kita dengan dia itu, dia kan lebih ini lagi. Jadi dia mulai bangun tahajud, nah mama bisa bangun jam 2, jam 3 mandi terus tahajud sampai dia nunggu sholat subuh. Nah, itu ya doanya cuma anak-anaknya aja kan gitu. Iya betul. Makanya waktu saya bilang ini banyak saksinya setiap pagi sampai pensiun. Kalau kita di Jakarta tiap pagi mampir dulu ke rumah. Setelah ketemu sholat subuh, pulang nanti dia nunggu jam 6 pagi setengah sampai kita lewat. Oh gitu. Ke kantor. Nah, nanti kita tetap anak kecil di mata dia. Iya. Mau pangkat apa pun kita tetap anak kecil. Itu tuh teman milenial harus tahu tuh. Oh ini saya jenderal nggak ada urusan kamu. Kamu kata kamu saya ngelahirin, kamu segitu nggak ada urusan. Karena nanti dia kita cium tangan, dia cium kepala kita baru berangkat. Nah itu kita kerjakan sampai pensiun. Banyak banget untuk pensiun, jadi ya itu kalau kita di Jakarta. Kalau nggak kita telepon di mana belahan dunia manapun, kalau jam itu saya buka telepon. Hanya untuk itu menyenangkan dia dan sebagainya. Itu makanya kita berbuat ya sepanjang kalau kita punya orang tua, kalau masih punya ibu khususnya tolong benar-benar dirawat saya. Itu benar-benar berkah dia punya doanya. Berkah punya doa. Banyak anak milenial orang kampung kadang ibu udah ini pensiun udah nyusahin nih. Banyak loh dah. Ini riset sosial ya. Nah ini kadang-kadang karena pembangunan karakter dalam sebuah era yang
begitu cepat teknologi yang pengennya ada untung nggak dan sebagainya. Bahkan orang tua pun dihitung kayak gitunya mereka. Nah ini yang harus artinya harus di-inspiring oleh teman-temannya apa yang udah lakukan. Dan ini bukti wujud seorang Pak Suryalius, perjalanan hidup beliau yang sangat luar biasa, salah satunya adalah doa ibu. Jadi filosofi itu yang menjadi kekuatan, udah percaya, bahkan setiap pagi beliau datang ke tempat ibu, minta izin dan sebagainya, bahkan nelpon, inilah kekuatan. Sampai hari ini, di usia beliau yang sangat matang sekali, masih negara membutuhkan beliau, inilah salah satu ternyata adalah doa dari si ibu. Apalagi filosofi dah yang diajarin mama waktu itu. Ya, itu yang paling penting itu. Habis itu dia, ya namanya orang desa, SMP juga nggak tamat ibu tuh, mama itu nggak tamat. Cuman dia itu dinamika tiap hari itu semua yang diucapkan tuh jadi nilai gitu, jadi value. Nah, apa tuh, oh kayak gini ya, ini jangan gini. Tapi kadang-kadang juga apa, ini nggak masuk akal. Contohnya, kamu jangan itu apa, kalau gigi lempar gigi ke atas, genteng apa kan? Oh iya yang itu. Apa sih bu gitu ya? Tapi kalau ada yang seperti kayak tadi, kamu jangan sering kelilipan ke atas, ke bawah tuh, nah make sense gitu ya. Tapi kalau yang ini nggak bener, itu nggak bener mak, gitu kan, apa gitu kan? Ini nggak, ini dari orang-orang tua dulu, ya boleh. Maka kita share juga, kita saring lah apa informasi yang bisa nilai-nilai itu yang baik, kenapa tidak? Banyak kok kita belajar ya dari berbagai macam kultur, apalagi kita ini kan Indonesia sangat majemuk nih. Banyak kultur-kultur yang kita belajar. Jangan ragu belajar. Contoh Jepang itu belajar kita nilai-nilai itu, coba bagaimana pendidikan karakter seperti itu. Iya ya. Ini makanya saya bilang sama sama pimpinan negara juga, ini upacara bendera tiap hari Senin dihidupkan lagi nih. Supaya ada bendera merah putih naik, lagu Indonesia Raya aja, baca Pancasila. Jadi itu terinternalisasi dengan baik. Kan selama ini ketinggalan nih sejak reformasi hilang semua, bebas semua. Padahal karakter bangsa itu di situ gitu. Dan memang harus diarahkan, ibarat negara manusia juga begitu ya deh. Sama. Nah, kembali ke value dari mama dah, ketika dia bilang udahlah, kadang orang kampung tuh kan nggak pede pergi apa istilahnya kalau kita hijrah, dah ini kan orang kampung juga nih. Nggak mungkin kita jadi ketua lembaga negara, nggak mungkin negara menunggu karena iyalah bapaknya orang kaya, dia keturunan keberapa, pasti dia jadi pejabat. Sekarang kan nggak begitu. Bahkan orang biasa ya sebut saja tokoh-tokoh milenial hari ini kan ya, banyak kita sebut saja teman-teman itu. Nah, apa yang berbeda yang sehingga mama nyuruh, pulang kampung lah, lihat tuh kampung ternyata banyak apa? Iya, begini, dia kenalkan sejak mulai kecil tuh bapak mama sering bawa pulang. Walaupun kamu lahir besar di Jakarta, semua di tanah leluhurnya gitu. Jadi membangun Bolanging itu dengan lihat. Di sana bukan cuma diam, keliling kita. Pematang sawah itu kan nggak ada di Indonesia itu. Di Jakarta tuh nggak ada pematang sawah tuh. Pematang sawah, kerbo di Kubangan naik kerbo itu kan nggak ada. Zaman kita kecil itu kayak gitu. Nanti kita sampai di sana ngambil kelapa bukan naik beruk, naik ke atas, potong kita makan. Itu jadi kenangan indah gitu loh. Dan itu mahal sekarang. Wisata paling mahal itu. Bolak-balik ke sana itu cuma merasakan kembali nilai-nilai itu. Jadi kalau pulang ke kampung, begitu sampai ngacet ganti baju yang ini langsung jalan pematang sawah sampai ke ini. Nah, itu diikuti sama teman-teman sama saudara-saudara gitu kan. Nanti kita mampir di masjid, mampir di mana, minum kelapa muda. Itu udah kita reminding kembali tuh apa pengalaman kita dulu di sini tuh. Itu aja membangun sebenarnya apa sih yang bisa kita kerjain. Nah, mudah-mudahan itu jadi semangat juga gitu. Ini jadi contoh kita balik, kamu ini kan desa-desa tertinggal nih, orang kampung orang tua. Ini ada juga anak dari sini yang bisa jadi orang lah gitu, jadi mewarnai, memotivasi gitu. Nah ini penting juga buat teman-teman ada, itu bahwa kalian kalau berprestasi juga mewarnai, juga memotivasi lingkungan, keluarga, semuanya komunitas itu bisa lebih baik. Itu aja yang paling penting, ada semangat, ada kemauan, tapi kita bekali juga dengan nilai-nilai yang baik. Anda termasuk orang yang terinspirasi dan udah bagaimana dia membagi literatur dengan buku itu. Karena gini, sekarang ini orang kehilangan panduan lah. Ibaratnya semua itu jadi guru-gurunya. Tetapi kalau nggak ada yang terformal, terdokumenkan itu kan nggak lihat. Makanya salah satunya ini program kanal mau di TV mana nanti tayang pun ini pengen menjadi inspirasi bertahun-tahun nih, seorang sosok Suryalius. Karena value ini tidak dapat di pendidikan formal hari ini. Nah, udah sendiri bagaimana bisa share kepada milenial hari ini, teman-teman muda hari ini, apa sih core value yang benar-benar selain tadi akhlak, apa yang mereka harus lakukan, nggak boleh ngoyo, kan sekarang serba instan dah, pengennya kok
Bahkan ya mohon maaf, saking serba instannya, gue pengen jadi artis, pengen cepat aja. Akhirnya nggak kerja dia, nggak ada kreatif, nggak berdiri diem aja. Bahkan mirip Bang Burhan. YouTubers aja ya. Pengen YouTubers gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi membuat situasi mereka berpikir kayak gini enak, karena apa ya, framing ya, persepsi yang diciptakan. Kalau udah bilang tadi laboratorium sosialnya biar tahu mereka empati, kalau sekarang enggak kan, pengen kan hedonis, konsumtif gitu. Bagaimana? Jadi gini, kita harus punya kemampuan, punya kompetensi yang betul-betul kita punya. Jadi kekhususan kita. Kalau kita biasa-biasa saja, kita ya juga biasa-biasa saja juga. Tapi kalau kita punya kompetensi, mudah-mudahan dicari orang kompetensi itu. Atau minimal kita bisa berkiprah dengan kompetensi itu. Itu dulu isi sama kita. Kalau nggak, kita nanti jadi orang yang biasa saja, nggak punya tujuan, cuman ya menerima apa adanya gitu. Atau mungkin ya tadi instan, karena nggak punya kemampuan apa tuh ya jadi instan ini aja lah gitu. Tapi jangan lupa instan itu ada durasinya, ya kan? Kayak macam arti kan ada durasinya. Iya. Berapa tahun sih? Betul. Ininya efektifnya berapa? Itu kan mesti dipikirkan juga. What next? Iya. Nah itu yang kita pikirkan ke depan. Segala instan tuh kayak fast food, banyak setelah itu penyakit cancer. Itu dah. Impactnya nggak bagus ya. Tapi perlu ada seleksi. Proses. Sekali-sekali mungkin ya. Tapi kalau maksudnya kita harus punya konsep dalam hidup ini. Yang paling penting, Andre. Jangan nanti kita ini lepas ada nggak bermanfaat kita hidup ini kan gitu. Iya. Ada cita-cita lah, ada kemauan, ada ini. Dan kadang-kadang ada melihat kalau bahasa kampung tuh sikocapang sikocapeh. Jadi ini dikerjain akhirnya berantakan. Banyak anak milenial nggak fokus. Nah sekarang kita fokus di situ. Gitu ya. Fokusnya apa sih kita ingat? Core saya di sini. Ya. Kalau mungkin ada teman-teman silakan, tapi core saya di sini, kemampuan inti saya di sini. Itu diukur dengan kompetensi kita. Makanya upgrade terus, baca terus gitu. Nah, satu kenapa saya termotivasi bikin buku? Iya itu mau tanya itu. Apa filosofi sudah bikin buku? Sekarang ini rekan-rekan bisa, semua generasi muda pun bisa dengan fasilitas IT. Buka deh, Yuliandri, komisioner KPI, keluar tuh semua data tuh, ya di Wikipedia ada semuanya. Soehardialius ada tuh. Apa saja dikerjakan ada. Apa aja ininya. Nah dulu kan belum ada, tapi sekarang dimotivasi. Kenapa saya nulis buku itu? Ya. Ini mah jadi legacy. Nah, saya pernah jadi punya jabatan ini, jadi dimotivasi nih deh. Kalau Anda jadi komisioner KPI, tulis deh apa pengalaman Anda jadi komisioner. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan, apa hasilnya, apa outputnya. Itu yang saya mulai kerjain. Jadi kenapa saya tulis buku-buku itu? Ini legacy buat adik-adik saya. Ada sesuatu yang bisa kita buat. Apa sih sebenarnya dari 3 tahun 10 bulan dari kepala BNPT? Memimpin dengan hati. Apa yang kita kerjakan ada itu. Waktu jadi Kadif Humas, kita tulis buku bagaimana paradigma jangan cuma pemimpin, jangan tapi turun ke bawah. Kita sebagai pemimpin bukan cuma minta dilayani tapi melayani bawahan. Nah, itu paling penting itu kan. 14 bulan jadi kabar reskrim. Apa yang dikerjakan. Jadi itu menjadi pointers mengingatkan kita kepada adik-adik bisa kita buat kok gitu. Nah, jadi legacy ini yang kan saya sarankan anak muda siapapun itu dimanapun jabatannya, kalau mulai menulis lah apa yang dikerjakan. Itu nanti kecil, memang susah pertamanya. Kita juga ada pendamping, jadi kadang-kadang pakai rekaman kita. Nanti kalau pas ingat sini catat, teringat itu nanti rekam. Ada insiden kita ngomong nanti terus sini. Ambil literaturnya, basicnya apa nih, bisa ilmu yang bisa masukkan itu karena nulisnya gitu. Nanti kita kompilasi, nah jadilah buku. Enggak sempurna tapi berikutnya kan sempurna. Tapi ini memotivasi kita, pernah ya gitu. Karena kan gampang nih, ya di daerah digital gini nggak bisa dibohongin nih. Orang ngomong apa kemarin, ngomong apa sekarang, sanding-sandingkan tuh. Aduh itu nggak bisa putih gitu. Sekarang jejaknya luar biasa. Nah, sekarang tuh bisa tuh. Dengan apa yang kita kerjakan, kita ucapkan sekarang ini menjadi bagian, udah nggak bisa kita menunduk, udah jadi transparan. Di iCloud sana udah ada semua juga dengannya. Nah artinya inilah yang sekarang bisa dimotivasi kepada semua generasi muda terus berbuat yang terbaik dan tulis deh untuk meninggalkan legacy buat adik-adiknya, kan kita nggak hidup terus nih. Betul. Nah ini anak kita nih, minimal kalau udah punya legacy contoh buku gitu, anak-anak kita cuma kan pernah tulisan kayak gini ya gitu, pengalaman dulu kayak gini ya, kayak gini ya gitu. Nah, ini memotivasi mereka lah gitu. Nah itu Andre, kenapa saya bikin buku? Waktu kenapa dari TV saya nulis masa depan hutan Indonesia tahun 2009 saja sudah punya prediksi kita. Hutan itu sangat fatal,
kalau nggak dikelola dengan baik. Finlandia itu hidup dengan hutan, tapi dia bisa ciptakan Nokia dan sebagainya, hidup hanya mengelola hutan. Ini potong, ini. Nah kita waspadaan itu, makanya waktu jadi direktur kita tulis buku itu memberikan satu kewaspadaan. Ini kalau kita nggak manage dengan baik begini ke depannya gitu. Nah itu tulis deh, kita lihat aja literatur. Kalau sekarang orang ngomong hutan tuh, ada bukunya tuh. Nah udah kita lihat kan, dulu hutan Indonesia berapa, hutan tropis sekarang berapa, sekarang tinggal berapa, harus berapa gitu loh. Nah kelihatan. Di mana sekarang jadi kabar eskrim? Apa sih kerja kabar eskrim? BNPT apa tuh? Gini. Ntar lagi Komunitas Pen bicara tentang yang kepercayaan publik kan? Mulai mikir ya, karena ini terus masuk yang krisis juga pas sudah masuk karena ini kepercayaan publik kan. Ketika insuren ini menjadi babak belur di beberapa BUMN, state enterprise, tiba-tiba kita mendorong itu. Iya, itu jadi kewaspadaan kita, makanya check and balances. Maksudnya manajemen risiko jadi utama nih. Kan kita lihat kelemahannya di investasi, hitung-hitungannya, kalkulasi ke depannya kurang, prediksi kurang baik atau mungkin kurang aktuaria, perlu dicek kembali. Betul. Nah itu yang kita antisipasi, bagaimana prevention, langkah-langkah preventionnya, ukuran-ukurannya, ininya, mekanismenya, metodologinya, sehingga jelas. Sehingga hitungan ke depannya, ya tentunya kan orientasinya kan beda nih. Kalau di kita bisnis ini tentunya orientasinya ekonomi dong. Dengan tenaga sedikit, satu modal sedikit, kita menghasilkan yang sebesar-besar kan betul, gitu. Betul, impact ekonomi. Gitu. Beda dong, waktu di security, waktu kita di mana di bidang keamanan kadang-kadang efisiensi nomor 2. Kenapa contoh? Itu patroli buang-buang uang. Ya, tapi itu kan dalam rangka supaya tidak terjadi kejahatan. Betul. Patroli pesawat tempur itu kan buang bensin, tapi kalau nggak begitu masuk kita dimasukin orang kan itu beda. Efisiensi di nomor 2 kan karena kepentingan tujuan. Nah, tapi kalau di prosperity yang macam sekarang bisnis keuangan, finansial kayak gini, nggak bisa, kita harus betul berubah orientasi kita bahwa ini untuk keuntungan institusi, akhirnya keuntungan untuk negara ini gitu. Harus berpikir ke situ. Tuh. Jadi mindset kita rubah nih dari pendekatan security ke pendekatan bisnis gitu contohnya. Nah, itu nggak gampang tuh Andre. Jadi komisaris utama itu begitu jadi ternyata untuk bidang asuransi perbankan di fit on propertas kita. Oleh OJK. Mau belajar lagi harus punya sertifikat manajemen risiko tuh. Belajar lagi kita teori Basel, udah tua kayak gini sih belajar teori Basel 1, Basel 2, risiko pasar, situasional, risiko kayak gini ya. Tapi kenapa Pak? Kan kita manusia bisa beradaptasi. Betul. Belajar kita. Manusia itu kekuatan bisa beradaptasi. Mentor dan sahabat saya Pak Profesor Mardiasmo, mentor dari berkepala BPKP, caretaker Dijen Pajak, sahabat terus tuh, sahabat Wakil Menteri Keuangan, bersama-sama kita. Saya belajar dari dulu aja kan. Kok gini Pak ya, gitu ya. Kalau udah keamanan beliau nanti tanya sama saya. Jadi kita saling mengisi lah. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amanah dengan baik. Dan yang menjadi kekuatan terakhir tadi kita buka ketika udah bicara tentang ini diberi amanah untuk mentraining calon direksi, calon komisaris di BUMN oleh Pak Menteri BUMN. Apa sih yang diralat sedikit ya, lurusan sedikit nanti. Jadi itu ada on programming commissioner and directorship program. Itu adalah satu modul yang diciptakan oleh Menteri BUMN untuk mempersiapkan para komisioner khususnya dan direktur untuk mengisi sama-sama persepsi yang sama dengan core value akhlak itu. Nah, kenapa? Ini kompetisi global luar biasa nih. Nah, komisioner ini kan beragam nih latar belakangnya. Yang ada dari keamanan dan sebagainya ini perlu disatukan. Nah, bahwa komisioner itu punya peran dalam menyeimbangkan sebagai perpanjangan pemegang saham juga ikut mengawasi kinerja korporasi. Nah itu perlu ada satu persepsi. Dan ingat ke depan ini gerakan cepat. Kalau kita lambat kalah kompetisi. Nah itu bagaimana merumuskan itu. Dan kita kebetulan diminta untuk mengisi masalah wawasan kebangsaan. Bagaimana tujuan kita ini untuk kepentingan negeri ini dan kecintaan tanah air. Apa sih yang bisa kita identitas jati diri bangsa ini yang terimplementasikan dalam perwakilan yang kita masuki dalam BUMN ini dengan baik gitu. Ada nilai-nilai nasionalisme ini kita bangun. Kalau itu kita bangun, negeri ini kita bangun. BUMN ini bagian dari tulang punggung pembangunan ini. Coba di situ kan ada semua BUMN yang Bapak menjadi pemegang utama atau fondasinya pembangunan Republik ini, makanya harus kita jaga dengan baik dengan asas nasionalisme jati diri bangsa itu. Nah, salah satunya dari materi, sekian banyak materi kan, ada materi masalah strateginya, ada masalah hukumnya, masalah untuk khusus kebangsaannya. Kita minta untuk mengisi itu, memberikan pemahaman-pemahaman supaya kinerja kita ini untuk kepentingan negeri.
Oke, itu jadi ikutan. Terakhir dah. Apa pesan kepada, ya kita tahu bahwa kita taruh euforia anak muda itu kan bonus demografi paling banyak Indonesia saat ini, berbeda dengan negara maju seperti Jepang, Korea yang mungkin anak mudanya sedikit. Nah kita banyak banget. Tapi kalau negara muda ini salah, dia nggak akan jadi pemimpin dunia juga kan gitu ya. Apa pesan seorang Pak Soehardi Alyus dari perjalanan hidup, ditambah lagi dengan pendidikan formal, kemudian karya-karya buku, apa deh yang udah pengen harapkan pada anak muda sekarang? Jadi gini deh, itu dalam demografi, kita kadang bonus demografi, karena populasi kita kan hampir 270 juta ya. Iya. Itu bukan bonus, itu pun menjadi beban demokrasi. Beban bukan bonus. Manakala itu tidak produktif. Betul. Nah, sedangkan kita ini kan populasi kita makin meningkat, tanah kita segini-segini aja gitu. Kesempatan kerja kita agak minim. Oleh sebab itu apa? Tidak ada alternatif lain kecuali membuat kompetensi. Ada satu keahlian, makanya sekarang pemerintah menggalakkan masalah skill. Nggak semua jadi sarjana, tapi betul langsung bisa jadi punya kemampuan, keterampilan yang bisa langsung dimainkan. Harus ada anak muda sekarang ini. Sehingga kayak startup itu kan satu proyeksi profesi yang sangat menjanjikan. Betul. Tapi berapa banyak sih yang bisa masuk ke situ? Betul. Bisa nggak menyerap itu semuanya? Mudah. Ya sekarang kan proses industrialisasi, semua tenaga-tenaga itu diganti dengan mesin. Mana yang lainnya? Itu tantangan challenge nih buat generasi muda. Kalian harus berbuat sesuatu, harus punya kompetensi kalian, punya keunggulan, sehingga kalian bisa untuk berkompetisi, siapapun kalian itu. Gitu. Nah, ini yang paling penting menurut saya untuk kedepannya, Andre ya. Jadi tolong isi lagi kembali akhlak dulu, kemudian pengetahuan, jangan pernah berhenti. Tajamkan terus. Kalau kita udah, kalau sekarang Andre golongan milenial, kita kan golongan kolonial kita nih, ya kan sisa-sisa laksar panjang gitu. Jadi kita memotivasi junior kita, adik kita, anak-anak kita untuk lebih berani, karena tantangan kalian berbeda. Kalau kalian nggak mampu bersaing, dimakan. Ini globalisasi. Ya. Orang asing bisa lebih berkuasa. Kenapa? Dengan kemampuannya. Kalau kita punya kemampuan, baik, kenapa tidak? Lahan kita subur kok, gitu. Kalau kita bisa mengelola sumber daya dari unsur kita sendiri, kita ada. Ya, tapi kalau kita nggak mampu, ya kita malah yang jadi bukan tuan rumah di negeri sendiri. Nah, tapi kalau kita punya kemampuan, kita yang mengelola. Nah, itu kan pemerintah sudah membuatkan satu terobosan itu. Nah, BUMN juga begitu. Bagaimana kita mau, ini kan setiap menteri ini kan sangat ofensif untuk itu. Bahkan bayangkan menteri itu nanti komposisi semua direktur komisioner ada unsur dari perempuan, milenial. Itu udah luar biasa terobosannya. Kenapa? Milenial ini bagus. Pemikiran jauh ke depan, visioner. Tapi satu pengalaman yang perlu, bukan pengalaman aja, Andre, yang perlu diwaspadai masalah attitude. Karakter. Kadang-kadang dia terlalu selengehan, justru menghilangkan kultur ketimuran itu. Betul. Nah, ini perlu diakselerasi. Ini saya dibilang berapa kali nih di dalam program onboarding kemarin juga gitu. Tolong ada akselerasi. Kita nggak ada sama sekali tidak yakin lah kita dengan kemampuan anak-anak kita di bidang teknologi, bidang apa. Tapi satu jangan lupa tuh proses attitude, etika, itu penting. Supaya kita jadi orang yang betul-betul berguna, bukan cuma karena kita superioritas karena kemampuan, tapi juga ada sisi-sisi lain yang harus kita isi. Itu yang kurang lebih yang bisa kita Demikian kisah inspirasi dari seorang Komisaris Jenderal Soehardi Alyus. Terima kasih Pak Soehardi, doa kami terbaik. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, memang nikmat hidup itu seperti Mama bilang, bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Ya, tidak sedih rasanya kalau hidup nih kita punya mandat, kita punya kewenangan, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan sebuah niat baik, dengan apa yang dilakukan resep beliau, hablinallah, hablumnan nas yang baik, akhirnya menjadi seorang tokoh seperti Pak Soehardi Alyus. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.